Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Nobertus Sandi Putra. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 10 yang bertugas di SD Negeri 09 Sesibo, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1a.8 Koneksi antar materi. Selamat menyaksikan video berikut ini. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak inspirasi yang saya dapatkan dari Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa inspirasi yang saya dapatkan dari Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Menuntun kodrat pada anak. Jalan-jalan ke pasar Gajah Mada, tujuannya membeli cabai dan jeruk. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk menuntun kodratnya anak-anak. Pendidikan berorientasi pada murid. 1-2 jala ku tebar, mendapatkan ikan dengan bangganya. Mari bimbing siswa dalam belajar dengan berorientasi sesuai kebutuhannya. Terbuka dengan perubahan, namun tidak melupakan budaya. Ke Bengkayang mencari angsa, angsa disimpan di dalam peti. Ilmu dan adat dijaga bersama-sama, harumkan nama bangsa dengan prestasi. Tuntunan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di bawah pohon rindang aku berhenti, bunga-bunga mewangi, menyegarkan badan. Ki Hajar Dewantara punya strategi membuat anak-anak belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan memanusiakan manusia. Pergi ke pasar Bengkayang mencari agar-agar. Agar-agar merah paling kusuka. Merdeka belajar menurut Ki Hajar adalah memanusiakan manusia. Pendidikan membentuk budi pekerti. Sungguh baik guru melatih, mengajarkan siswa dengan ceria. Ajarkan siswa budi pekerti agar mereka menjadi orang yang bijaksana. Dalam video berikutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan saya tentang pengalaman baru dengan 3 pertanyaan pemantik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda belajar Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pola pembelajaran tradisional. Sebelum Ki Hajar Dewantara, pola pembelajaran di kelas cenderung bersifat otoriter dan terpusat pada guru. Murid lebih banyak menjadi objek yang harus menerima pengetahuan dari guru, tanpa banyak ruang untuk berdiskusi, berpendapat, atau mengembangkan ide-ide kreatif mereka sendiri. Yang kedua, kurangnya perhatian pada pengembangan karakter dan soft skill. Sistem pendidikan pada masa itu kurang memperhatikan pengembangan karakter dan soft skill pada murid. Pendidikan lebih fokus pada penugasan materi akademis semata, sementara aspek kepribadian, keterampilan sosial, dan kemandirian sering diabaikan. Yang ketiga, kesenjangan akses pendidikan. Sebelum Ki Hajar Dewantara, akses pendidikan masih sangat terbatas, terutama pada kalangan yang kurang mampu dan dari daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang cukup besar dalam hal kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keempat, kurangnya pemberdayaan murid. Murid pada masa tersebut cenderung kurang didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mereka lebih banyak menerima informasi daripada menciptakan pengetahuan melalui eksplorasi dan diskusi. Yang kelima, keterbatasan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa tersebut juga terbatas. Lebih banyak mengandalkan hafalan, sementara pendekatan yang lebih interaktif dan mengaktifkan partisipasi murid belum menjadi fokus utama. Nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, konsep pembelajaran berbasis kemandirian. Salah satu hal yang menginspirasi saya dari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konsep pembelajaran yang berpusat pada kemandirian siswa. Beliau menekankan pentingnya membangun karakter anak didik
agar menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Dari situ saya belajar untuk memberikan lebih banyak ruang bagi siswa dalam mengambil inisiatif, mengembangkan ide-ide mereka sendiri, dan mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. 2. Keterbukaan terhadap keberagaman dan inklusivitas. 2. Keterbukaan terhadap keberagaman. Ki Hajar Dewantara adalah penganjur dalam pendidikan. Beliau memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk semua golongan, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Setelah mempelajari model pemikiran beliau, saya menjadi lebih terbuka dan sensitif terhadap keberagaman dalam kelas. Saya menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik pada siswa. Saya mulai lebih memperhatikan aspek karakter dan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran, seperti kerjasama, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama. 4. Pengembangan profesionalisme dan etika pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak hanya mengajarkan tentang metodologi pembelajaran. Ki Hajar Dewantara tidak hanya mengajarkan tentang metodologi pembelajaran, tetapi pentingnya etika dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Setelah memahami pemikiran beliau, saya mulai mengintegrasikan nilai-nilai etika, integritas, dan dedikasi dalam praktik mengajar saya. Saya juga berupaya untuk terus mengembangkan profesionalisme saya sebagai pendidik demi memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi siswa. 5. Pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Dari model pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari betapa pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Saya lebih aktif melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan senantiasa terbuka untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. 3. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar inklusif. Salah satu langkah yang dapat saya lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Hal ini meliputi memperhatikan keberagaman siswa dalam kelas, baik dari segi latar belakang budaya, agama, maupun kemampuan akademik. Pastikan setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis kemandirian. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pembelajaran yang berpusat kemandirian siswa, mengemukakan pendapat, mengembangkan ide-ide kreatif mereka, dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang ketiga, memperhatikan pengembangan karakter dan keterampilan. Selain fokus pada aspek akademis, penting juga untuk memperhatikan pengembangan karakter dan keterampilan. Ajaran nilai seperti kerjasama, toleransi, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab melalui aktivitas dan pembelajaran di kelas. Salah satu contoh nyata dan empat, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Di situ kita bisa mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait dengan pembelajaran, seperti pemilihan topik, proyek, metode evaluasi, atau pembuatan aturan kelas bersama. 5. Membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kerjasama antara sekolah dan guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. 6. Menyediakan sumber
6. Menyediakan sumber belajar yang beragam dan merangsang. Sumber belajar yang beragam dan merangsang minat siswa merupakan gaya belajar siswa yang bisa digunakan menggunakan teknologi secara efektif dan dapat dikembangkan dalam bahan pembelajaran yang menarik dan relevan, membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperluas pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Sobat Guru Penggerak Angkatan 10, itulah pemaparan tugas dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1a.8 koneksi antar materi. Saya Nobertus Sandi Putra sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Negeri 09C Sibo, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih banyak. Adil Katarino Bacuramin Kasaruga Basengan Kak Jubata.